Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan dari kelas 5B Prodi PLB. Di sini saya ingin membuat video terkait dengan tugas intervensi dini dan terapi anak berkebutuhan khusus. Di sini tugasnya adalah membuat video pada saat menterapi anak ABK. Kebetulan saya ingin membuat video tersebut untuk pengumpulan tugas kuliah. Jadi pada kesempatan kali ini video ini berisi tentang bagaimana caranya menurut saya menterapi anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu dari saya. Lanjut ke sesi prakteknya. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen, di sini saya sedang bersama salah satu dari peserta didik di sekolah kami yang bernama Muhammad Noval Bakir Hanafi. Jadi biasanya sebelum memulai pembelajaran, saya itu pertama-tama menterapi anak tersebut untuk ini memijat di bagian rahangnya. Jadi langsung saja kita pertama-tama memijatnya menggunakan minyak zaitun. Bisa dengan minyak minyak pijat atau minyak urut yang sejenisnya. Jadi pertama-tama kita di bagian rahang sebelah kiri. Kita dipijit dulu di sebelah rahang sekitar kurang lebih 5 menit untuk awalan. Jadi ini untuk melatih supaya pada saat belajar kayak membaca kemudian berbicara itu tidak ada kendala, karena anaknya ini sering kesulitan dalam mengungkapkan, jadi agak kaku. Kemudian di rahang sebelah kanan, jadi kita misalnya menggunakan 2 jari saja. Yang pertama kita pakai minyak dulu, kemudian baru kita oleskan secara pelan-pelan ke depan, ke belakang. Sama seperti tadi pada bagian kiri, sama menggunakan 2 jari. Bisa juga pakai 1 jari, bisa sesuai keinginannya. Jadi nah ini sama. Jadi kalau yang kiri itu 5 menit, yang kanan juga sama 5 menit. Kemudian kita ambil minyak lagi di bagian depan, coba agak sedikit. Nah, di bagian dagu depan. Jadi dagunya itu juga dipijit, maju mundur seperti ini. Nah, sama juga dilakukan 5 menit. Jadi untuk terapi seperti ini saya melakukannya setiap pagi sebelum melakukan pembelajaran. Jadi dipijit dulu, kemudian setelah dagu depan pindah lagi di bagian sini, tenggorokan. Ini menggunakan jempol. Jadi dikasih minyak dulu, kemudian baru dioleskan ke atas, ke bawah. Ini juga sama, dipijitnya selama 5 menit. Ini.
Kemudian setelah yang bagian depan semuanya sudah terselesaikan, lanjut di bagian belakang. Di bagian belakang ini pertama-tama di sebelah kiri telinga. Jadi di telinga sebelah kiri, di bagian telinga hingga pundak. Jadi ini diurut seperti ini, dipijat. Gimana enaknya? Enak, Pak. Enak. Jadi kemudian sama ini juga 5 menit. Setelah itu pindah di posisi telinga yang sebelah kanan. Sama juga. Ini dipijit hingga sampai bahu sini. Kita pijitnya. Ini sama juga dilakukan selama kurang lebih 5 menit. Kemudian tahap selanjutnya yaitu di leher bagian belakang. Coba agak lurus sedikit. Nah, di bagian belakang. Ini sama, dipijitnya juga sama. Kurang lebih selama 5 menit. Nah, seperti itu. Jadi pijitnya tuh bisa jalannya tuh ke atas, ke bawah, ke depan, belakang, bisa. Untuk pemijitannya sendiri kita harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Jadi kalau anaknya itu tidak kuat dengan sakit, ya kita memijitnya secara pelan-pelan seperti ini, secara halus. Jadi kalau anaknya itu sudah kuat terhadap kayak pemijitan secara agak berotot agak ngotot, ya boleh juga sama saja. Tapi kalau anak-anak yang kecil seperti ini, seperti Noval ini, kita lebih baik memijitnya secara pelan-pelan dulu, karena takut sakit atau gimana. Jadi pelan-pelan saja seperti ini dengan menggunakan minyak zaitun. Ya, ini diulangi lagi mulai dari rahang sebelah kiri, sebelah kanan, dagu depan, leher depan, kemudian di bagian telinga sebelah kiri, telinga sebelah kanan, dan terakhir di leher. Itu diulang selama kurang lebih 3 kali. Setiap posisi ini dilakukan selama kurang lebih 5 menit. Jadi kalau pertama-tama ini sudah sudah dipijit, kemudian pindah ke depan, posisi depan lagi dipijit lagi yang kedua. Kemudian nanti yang terakhir pemijitannya yaitu relaksasi. Relaksasinya seperti ini kadang. Kalau saya itu relaksasinya gimana seperti ini, yaitu mengajari anak untuk begini. Jadi setelah direlaksasi kemudian anak tersebut diajak untuk belajar berbicara. Contohnya, coba katakan huruf A. A. Terus lagi agak naik. A. Terus volumenya tinggi, naik lagi A. 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 Cukup. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah kita melakukan terapinya, kita itu bisa langsung untuk mengetes anak tersebut. Apabila masih ada kayak di sini itu merasakan kaku, itu boleh diulang kembali sampai sudah ototnya itu sudah mulai agak lemas. Jadi untuk seperti ini dilakukan full setiap hari kecuali pada saat hari libur. Jadi biasanya kalau saya itu menterapi anak ini mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian untuk di rumah itu saya memberikan minyak seperti ini kepada orang tua dari si Noval ini untuk sama diterapinya di rumah setiap pagi. Karena kalau terapi seperti ini menurut saya ketika kayak
dalam satu minggu tuh hanya diterapi 2 atau 3 kali. Itu menurut saya kurang efektif. Jadi menurut saya tuh saya lakukan selama satu minggu full di pagi hari. Jadi seperti ini untuk merangsang pada bagian rahanya itu untuk pelepasan supaya berbicaranya tidak terlalu kaku. Mungkin itu saja video terkait dengan praktek terapi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.